Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara-saudari. Saya akan membaca firman Tuhan di hari ini dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-28, pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Matius pada pasalnya yang ke-28 pada ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-8, beginilah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Baik Ibu Bapak dan semua saudara yang hadir dalam ibadah di siang hari ini di Mount Hermon Church, Shalom. Seorang ibu di gereja kami, dia menggunakan ataupun memakai tiga buah salib. Lalu saya bilang sama dia, "Bu, pakai salib kok sampai 3? Dia bilang sama saya, "Loh Pak Pendeta Nyoman lupa peristiwa Golgota. Ada berapa salib di Golgota Pak Pendeta?" Lalu saya katakan ada 3. Ya, ada 3 salib. Salibnya Yesus dan 2 di kanan kirinya para penjahat. Saya tanya kepada ibu, dari 3 salib ini yang salib Yesus itu yang mana? Ini Pak Pendeta yang saya gantung di leher saya. Lalu yang tertancap di kuping kanan dan kiri itu, itulah para penjahat itu Pak Pendeta. Makanya yang lebih terlihat yang jahat-jahat itu terkadang tidak ingin menghakimi, sudah banyak bergerak dalam gereja, sudah banyak dalam penyembahan, sudah banyak di dalam kegiatan pelayanan khotbah seperti saya. Masih ada juga orang yang tidak takut terhadap hukuman di akhir zaman. Berapa banyak manusia yang karena uang akhirnya menjual Yesus. Bagaimana orang-orang yang hanya oleh karena supaya lebih terkenal akhirnya membelakangi karya penyelamatan. Matius menjelaskan kebangkitan ini saksinya yang pertama bukan manusia, tetapi malaikat Tuhan. Sampai malaikat yang menjadi saksi berarti apa? Kebangkitan Yesus itu ya dan amin. Kebangkitan. Semua yang mati yang saya percayai, saya yakini pasti ingin bangkit. Cuma pertanyaannya saudara-saudara, kalau di keluarga saudara-saudara di jemaat kita ini ada yang meninggal dunia, terus tiba-tiba lusanya dia bangkit kembali, pertanyaan saya satu, saudara-saudara senang atau susah? Ya, kalau ada suami saudara, istri saudara yang hari ini meninggal, 3 hari kemudian bangkit, saudara-saudara senang apa susah? Apalagi kalau suaminya kadang-kadang suka marah, istrinya yang cerewet, saudara-saudara senang atau susah? Oh kok susah tapi senyum ya, berarti senang. Ya, yang namanya bangkit saudara-saudara, ini mempunyai 2 terminologi. Apa? Pertama, Daniel mengatakan, orang di akhir zaman akan dibangkitkan, Daniel pasal 12. Mereka yang dibangkitkan pertama menerima kehidupan kekal. Maka Wahyu pun pasal 20 mengatakan hal yang sama. Yang mendapatkan kebangkitan di era pertama, merekalah pemilik kerajaan surga, memerintah dengan Allah selama 1000 tahun lamanya. Tapi mereka yang dibangkitkan kedua akan menerima kengerian dan penghukuman yang kekal. Hari ini Yesus mengatakan, mumpung masih ada waktu nih. Ya, mumpung masih ada waktu, bertobatlah. Seruan pertobatan dari Injil Matius 3 pasal kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kebangkitan ini mau mengatakan kepada dunia, bukan hanya Yesus mengalahkan hal-hal yang jahat, bukan Yesus hanya menghadirkan keselamatan, tapi dia mau bilang kepada dunia bahwa tidak ada Tuhan yang mampu membawa satu jiwa pun ke dalam kerajaan surga, kecuali melalui kebangkitan iman. Ibu Bapak dan saya sekali waktu akan mengalami kematian.
Semua kita ini pendeta apapun juga kita profesinya akan melewati lembah yang sangat menakutkan yang namanya Ben Hinnom. Lembah kematian. Disaksikan oleh firman Tuhan. Di situ terdapat ratap tangis, kertakan gigi, dan derayan air mata. Siapa yang bisa melewatinya? Maka Tuhan mengatakan, imanmu di dalam Yesus. Daud sebelum Yesus hadir dia bilang, ya, siapa yang akan menemani orang melewati lembah kekelaman? Hanya firman Tuhan. Hari ini kalau kita mendengarkan tentang kebangkitan saudara-saudara, maka semua ibu bapak dan saya, jemaat yang mendengarkan di rumah harus kembali melihat sejauh mana saya sudah beriman kepada Yesus. Sejauh mana kebangkitan ini yang bukan saja disaksikan oleh para malaikat, yang tapi juga kemudian diberikan kekuatan melalui penampakan Yesus 10 kali lamanya untuk hanya mengklaim. Jangan ragu, ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti apapun merahnya akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Kebangkitan ini sebuah bentuk, ya, perhatian yang maha besar dari Tuhan. Artinya ketika kita lihat penderitaan diikuti oleh Yesus dari mulai siang sampai gelap malam. Dan kebangkitan terjadi ketika fajar menyingsing. Bukankah ini mempunyai arti secara harafiah mengatakan bahwa apa? Bahwa Yesus membawa terang bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Menjelang akhir zaman, ya, Wahyu katakan bulan, bintang, matahari semua akan, ya, padam. Ya, bahkan seperti darah. Ini mau mengatakan pesan bahwa apa? Di kerajaan surga gak dibutuhkan terang-terang dunia. Yang cuma satu saja, hanya satu saja yang dibutuhkan. Yesus sebagai terang dunia. Kita lihat saudara-saudara, waktu Yesus di pengakuan iman rasuli dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Ya, untuk apa? Injil Yohanes bilang menyampaikan tentang evangelium, penginjilan. Siapa yang mendengarkan suaranya sekalipun di lembah maut itu mereka menerima keselamatan. Karena Yesus kan hidupnya di era baru. Ya, dari zamannya Musa bahkan dari Adam belum pernah mengenal Yesus. Mereka yang ada terkungkung dalam dunia orang mati harus mendengarkan evangelium, penginjilan dari Yesus. Kebangkitan Yesus ini ketika segala sesuatu dituntaskan. Penginjilan di muka bumi sampai ke dalam dunia orang mati. Hari ini kita semua harusnya bersyukur sama Tuhan. Dibangkitkan, ya, mendapatkan kebanggaan bahwa apa? Ya, jelek-jelek seperti pendeta Nyoman ini pemilik kerajaan surga loh. Ya, Bapak Ibu dan saya gak usah lagi terlalu terpengaruh ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Jangan terlalu skincare dulu ya. Dulu saya masih kecil di Kupang, mama saya sering bilang sama saya begini. Gus, tolong belikan mama bedak. Tahun 80-an saya di sana, SMP itu ya. Lalu saya langsung bilang sama mama saya, FIFA nomor 5. Ya. Karena bedak di tahun itu sangat-sangat digandrungi para ibu, khususnya yang kulitnya sawo matang seperti saya. Yang nomor 5 itu lebih bright, lebih menyala, kinclong lah bahasa sekarang ini. Begitu diterima mama saya, karena itu kan saset, dan itu kan dalamnya bubuk ya, powder. Digunting ujungnya, tuangkan di tangan, telapak, supaya lebih melekat, biasanya ditetesi beberapa tetes air. Diuldek sampai rata, baru dipoles di wajahnya. 3-4 menit kemudian, ibu saya berubah menjadi wanita tercantik sejagat Nusa Tenggara Timur. Itu kata suaminya, ayah saya. Begitu saya ke Jakarta tahun 82, sekolah, selesai pendeta tahun 94, khotbah berbagai gereja, berbagai denominasi perempuan, wanita. Saya lihat ibu-ibu sudah jarang menggunakan bedak itu. Sampai tahun kemarin, sampai awal tahun ini saya lihat banyak ibu yang sudah menggunakan bedak di angka 5-6 jutaan. Bahkan mungkin sudah menggunakan bedak anti gores dan yang lain sebagainya ya. Supaya kalau toh diterpa oleh badai kehidupan pun mereka tetap cantik. Ya, hari ini kebangkitan Yesus menimbulkan badai yang besar. Apa yang terjadi saudara? Gempa bumi. Berarti apa? Bumi saja nggak bertahan menerima jasad Yesus. Ya, terjadi tirai yang terbelah. Artinya tidak ada lagi orang-orang Kristen yang harus membuat klasifikasi di dalam gereja. Berapa banyak orang merasa diri paling hebat di gereja. Dan saya berpesan di khotbah di gereja manapun juga. Berhati-hati semua kita para pelayan Tuhan. Jangan menempatkan diri kita terlalu tinggi. Nanti jatuhnya, sakitnya luar biasa. Ya, hari ini Yesus mengatakan bahwa kebangkitannya itu disaksikan oleh malaikat.
Maka pesannya apa? Jangan lagi kamu takut. Yesus sudah mendahului kamu ke Galilea. Udah banyak yang Yesus sampaikan. Nanti bangkit kita jumpa di Galilea. Banyak yang lupa. Kalau sudah orang meninggal susah, kita susah. Otak kita pun mengalami kesusahan. Pesan-pesannya pun banyak yang dilupakan. Galilea, basic pelayanan Yesus. Ya, kembali ke sana. Ya, untuk melihat bahwa Yesus benar-benar hidup. Alkitab mencatat 10 kali penampakan Yesus. Dari mulai makan ikan dan sebagainya, ya, sampai dengan Kleopas yang harus kembali, ya, sampai para muridnya pun begitu mereka tahu bahwa Yesus bangkit, baru oh iya ya, berjalan. Saking senangnya dari jalan berubah menjadi berlari. Kebangkitan Yesus memberikan semangat baru buat Bapak Ibu dan saya. Saya senang dengan 3 penyanyi, WL apapun sebutannya, memberikan semangat. Sebenarnya kalau khotbah 1:30 ini kan pikiran saya cuma bantal. Iya. Ya, ruang AC yang 18 derajat, ya kan ya. Lalu mungkin kalau ada istri yang baik memijat kaki dan kepala. Tapi enggak. Yesus hadir, ya. Ingin memberikan kepada saudara-saudara apa? Ayo dong, jangan terlalu sekuler banget lah, duniawi banget. Orang sudah berseru dari kemarin, carilah dahulu kerajaan Allah dan ya, apalagi kita orang-orang Kristen, ingat banget itu pesan Tuhan. Mintalah, maka kamu akan dia lupa ayat yang di atas Pak Pendeta. Carilah dahulu, ya. Renungkan ataupun hiduplah kamu dalam firmanku dan firmanku hidup dalam kamu, maka mintalah apa saja baru aku. Kalau kita orang gereja kan yang kita ingat yang minta. Tinggallah kamu dalam firmanku dan firmanku di dalam kamu, kadang-kadang lupa. Pendeta khotbah 15 menit durasinya masih sedang aja, beberapa anggota jemaat sudah tidak sadarkan diri. Ya kan? Sudah mulai dalam kondisi boring, bukan bosan, bobok miring. Ya. Bagaimana ini ya mempraktekkan kebangkitan Yesus? Kalau dalam kebaktian saya kadang-kadang saya kok gak bersemangat. Ya, banyak pikiran. Bagus kalau kamu banyak pikiran. Orang yang banyak pikiran itu gak akan gila. Ya, karena orang yang gila itu seringkali dibilang apa? Karena pikirannya kok kosong. Betul kan? Kalau banyak pikiran gak mungkin gila. Betul kan ya? Yang pikiran kosong itu yang kadang-kadang sering. Nah, jadi kalau saudara-saudara masih punya pikiran itu bagus. Ya, masih memikirkan segala sesuatu. Berarti apa? Bagus. Yesus pun memikirkan kita. Bahkan Yesus gak sampai kepada hanya limit memikirkan. Tapi dia melakukan bagaimana mengucapkan berkat firman. Sampai di situ juga belum cukup. Dia praktekkan. Saudara-saudara sudah nonton The Last Supper? Ya, bagaimana penderitaan Yesus yang sangat luar biasa. Dulu itu waktu kami sekolah itu filmnya namanya The Last Temptation of Christ. Ya, The Last Temptation of Christ. Filmnya mirip seperti ini, tapi ini lebih modern. Ya, kita lihat penderitaannya luar biasa loh. Ya, penderitaan Yesus sangat luar biasa. Teman-teman yang sudah pernah pergi ke tempat penyaliban Yesus, ya, karena sekarang ini tempat penyaliban Yesus ada 2, ya tempatnya. Golgotanya itu seolah-olah ada 2. Manapun itu saya yakin bahwa yang benar itu yaitu yang kita lihat di dalam Alkitab. Nah, kita melihat, ya, orang sering bertanya Pak Pendeta, ya, saya pimpin kebaktian beberapa bulan lalu di puncak sana tentang penderitaan Yesus karena waktu itu adalah Prapaskah, ya. Orang tanya sama saya, Pak Pendeta, ya, saya mau tanya, Yesus itu dipakunya di sini atau di sini? Saya tanya, saya bilang saya nggak tahu, saya nggak lihat, ya. Mau di sini atau di sini kan yang pertama bukan tangan Bapak. Yang kedua, mau di sini ataupun di sini kan gak merubah teologi. Ya kan ya? Yang harus kita imani, Yesus benar-benar dipaku. Banyak gereja pecah hanya gara-gara dogma. Ajaran. Ya, gak esensial kepada pekerjaan Roh Kudus. Hari ini kita ingat baik-baik. Gak usah lagi diperdebatkan. Begitu nonton The Last Supper, ya ada prajurit Romawi yang menombak Yesus kan di lambungnya kan ya. Orang nggak nanya lambungnya di sini apa di sini. Karena lambung cuma 1. Hari ini nggak usah banyak bertanya, ya. Tapi ya kerjakanlah. Kalau engkau dan saya mau selamat, firman Tuhan sudah jelas, ya kan ya. Percaya terhadap Yesus. Saya kok secara pribadi, ya, dari keyakinan iman saya yang saya temui dalam Yesus ini. Saya lebih percaya Yesus karena dia sudah pernah dari surga. Sudah tahu jalannya. Orang lain boleh ngomong surga kalau belum pernah sampai, jangan. Ya,
Itu perjanjian lama Pak Pendeta, saudara-saudaraku. Itu hanya 2 orang yang diangkat hidup-hidup itu ke surga yang namanya Henok dan Elia. Itu saking sombongnya mereka sampai hari ini, saking senangnya maksud saya di mereka di surga, ya, bukan sombong ya, senang. Itu Henok dan Elia lupa share lokasi di mana surga itu ada. Ya kan? Betul kan? Untungnya Yesus yang sudah pernah di surga turun naik lagi, dia sudah Sherlock ini Alkitab ini. Sherlock kasih. Di perjanjian lama ada tiang awan dan tiang api. Saya tanya kepada jemaat, sekarang saudara-saudara tahu nggak tiang awan dan tiang api itu jadinya apa? Ada yang jawab A, B, dan C. Sudah, nggak usah susah-susah. Alkitab. Ya, Mazmur 119 ayat 115. Firman-Mu pelita bagi dan terang bagi. Sama nggak dengan tiang awan api itu? Senang kan? Sama kan? Sama. Kita perlu percaya Alkitab. Hari ini yang saya baca terjemahan baru edisi yang kedua. Nggak usah dipertentangkan. Karena kemarin saya khotbah sebuah gereja, mereka nggak mau aku pakai baca ini. Ya, maunya pakai Alkitab yang, ya ini kadang-kadang masih bertentangan. Wong ini kan Alkitab, baca pun masih bisa dipahami. Hari ini kita lihat, gak usah masalah Alkitabnya apa, ya, gak usah masalah siapa yang khotbah. Kita percaya firman yang disampaikan itu menguatkan. Besok lusa kalau Bapak Ibu dan saya meninggal, kita kan percaya terhadap kematian, percaya juga terhadap kebangkitan orang mati. Makanya pengakuan iman rasuli bilang kita ini juga akan dibangkitkan pada akhir. Dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan tunda untuk melakukan perbaikan hidup. Yang masih melakukan kejahatan, yang masih bertekun dalam dosa, yang masih suka minum-minum, yang masih suka melakukan perzinahan, hari ini bertobat. Ya, jangan tunda-tunda. Karena kematian gak pernah di WA dulu kepada saudara-saudara dan saya. Enggak akan ada emailnya. Nyoman 2 minggu lagi meninggal. Kalau saya sampai tahu, saya akan hidup lebih kudus lagi. Ya, tapi akan beritahukan kepada kita. Para penjudi, pemabuk, segala macam tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Bahasa dalam Korintus, tidak dapat duduk bersama dalam kerajaan. Pemabuk yang hadir bilang, gak apa-apa Pak Pendeta. Kami gak dapat duduk, yang penting masuk surga. Berdiri pun gak masalah. Ya, yang penting masuk surga. Kan gak bisa duduk gak duduk bersama gak apa-apa Pak Pendeta. Berdiri pun yang penting masuk. Kalau untuk masuk surga imannya kuat para pemabuk ini. Hari ini saya condong untuk mengatakan pada jemaat Tuhan, yuk siapkanlah ya. Itu temanya bagus banget dari Lukas 1 ayat 17. Siapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Ya jangan sampai jemaat-jemaat Tuhan yakin banget masuk ke surga, ya kan ya? Karena kelakuan hidupnya nggak benar, namanya ditipek. Dihapus. Ya, yang menjual Yesus kan banyak Yudas baru nih kan. Yudas baru kan, ya banyak tuh ya. Yang terdahulu menjadi. Saya mau tanya kepada jemaat, Ibu, Bapak, tiba-tiba ada orang masuk di rumah kita, ini rumah kita. Ketok pintu, buka nih Bu, Pak, maaf Pak, mau numpang makan, numpang minum, numpang mandi, numpang tidur dan nginap 2-3 minggu di sini. Diizinkan nggak? Apa kita bilang sama dia? Keluar, aku nggak mengenal. Itu hampir mirip dengan kerajaan surga. Ya, begitu kita mau masuk ke surga, karena Yesus nggak kenal, dia bilang apa? Enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak. Kerajaan surga memberlakukan hal ini. Makanya kebangkitan yang kita rayakan di hari ini mengingatkan ya betapa sesuatu yang sangat di luar nalar manusia Allah bisa kendalikan dengan kuasanya. Ya, Yesus yang tadinya juga manusia biasa berdarah-darah di Taman Getsemani sebelum berdarah-darah di Bukit Golgota, ya, mengalami ketertekanan yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ketika tadi dia berteriak, Eli, Eli lama sabak. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai kepada yang ketujuh sudah selesai. Maka Yesus bisa berkata kepada Allah Bapa, segala sesuatu yang engkau percayakan kepadaku, domba-domba ini satu pun tidak akan ada yang binasa. Ya, itu doa Yesus di pasal 17 Injil Yohanes. Permakluman Yesus ini saya katakan bahwa apa? Karena engkau dan saya berharga di mata. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara jemaat di sini, ya di Mount Hermon Church ini, jalan-jalan kita di pasar tradisional di sini mungkin di mana gitu ya, di Senen atau di mana gitu. Saudara-saudara mau belanja karena mau pasca kan, jadi mau belanja B1, B2, B12 lah begitu kan ya. Di tas kita sudah bawa 50 juta. Begitu masuk di lorong jualan di Senen itu ya, beli B1, B2, itu kan kotornya luar biasa. Sekalipun saudara-saudara sudah bawa di tas 25 juta, 50 juta, begitu lihat di lantai lorong ada 100.000, nggak tahu punya siapa jatuh di situ. Sudah terinjak-injak, sudah lecek dan saya pastikan banyak bakterinya dan virusnya. Saya tanya,
Pungut atau tidak? Pungut atau tidak? Ayo, jujur ini gereja, ya. Pungut atau tidak? Pungut. Lalu orang-orang tanya, Pak Nyoman pungut? Saya melihat dari jarak 3 meter, saya pastikan itu asli. Ya. Begitu mendekati hampir 40 cm, saya memberikan penghormatan. Saya tunduk, sujud, sebelum saya ambil saya berdoa. Bapak, sekiranya setelah saya menjamah uang ini, berjalan kembali ke depan 3-4 langkah, ada lagi 100.000 yang jatuh. Kenapa? Berharga dan Nah, penyelamatan Yesus, cerita dogmatisnya kecil cuma itu. Engkau dan saya kotornya seperti duit itu. Tapi karena itulah yang diteriakan oleh Yesaya. Ya, ini kelihatannya Allah melupakan kita. Ya, Allah sudah meninggalkan kita. Lalu Allah bilang sama Yesaya bilang kepada bangsa Israel, dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang dia lahirkan dari kandungannya? Tidak. Tapi sekalipun dia dapat melupakannya, aku sekali-kali tidak mau melupakan kamu. Dari itu komposer menciptakan lagu, pujian. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Itu harus yakin. Di doa ini, di jalan hidup ini, kalau nggak ada penolong, nyasar semua ini. Ya, betul kan? Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan nggak pakai Google Maps, betul kan? Tapi bisa sampai di tempat yang dituju. Kenapa? Allah ini penolong. Sehingga di khotbah ini saya mau bilang, dia hanya menolong, bukan hanya memberikan uang, segala sesuatu yang kebutuhan sekuler, sampai keselamatan yang tak dapat dibeli sekalipun, Allah menolong kita. Ya, makanya semua Bapak Ibu dan saya anak Tuhan ini, jangan berhitung matematis, saya selamat ini berbuat baiknya berapa kali ya? Oh enggak, Kristus enggak ada hitung-hitungan, enggak ada timbang-timbangan di sana ya. Kalkulator enggak ada di surga, enggak ada. Yang ada cuma kasih. Berbuat baik ke gereja. Menurut sama saya ya Pak Pendeta ya, di sini kan kalau kita gereja kan enggak lama-lama amat. Mulai jam 1:30 paling jam 7 malam selesai. Ya, 1 jam lah. Ya, banyak orang menggerutu, khotbah kelamaan lah. Saya cuma mau bilang, ngapain kamu nyanyi? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada berapa hari? Ini baru 2 jam udah ngomel aja ya kan ya. Pendeta khotbahnya kepanjangan lah, singernya kebanyakan lah, paduan suaranya juga banyak banget. Padahal di sorga kegiatan kita ibadah. Ya, jadi yang belum terbiasa ibadahlah di Mount Hermon. Pak Pendeta, saya izin nanti kalau saya masih diundang lagi, saya akan bawa tim saya ke sini, Pak. Ya, paduan suara, choir, saya sudah siapkan. Cuma hari ini pas mereka pelayanan banyak. Karena saya mau Mount Hermon ini seperti lagu tadi yang dinyanyikan. Seperti, apa tuh? Ya, cabak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di gunung Hermon, mengalir ke bukit Sion. Ingat gunung Hermon itu ada salju abadi loh. Ya, dia mengalirkan air sampai ke sungai Jordan, bahkan berhenti di laut mati. Ya, jadi saudara-saudara ke gereja kita harus bikin ini bangku-bangku ini harus penuh. Ya, sekalipun hari ini aku hitung secara cepat jumlahnya cuma tidak lebih dari murid Yesus, nggak masalah. Ya, kita doakan. Ya, karena pembangunan rumah ibadah dan persekutuan gereja, sinagog, apapun sebutannya, dimulai seperti gini. Tapi kita akan lihat, berduyun-duyun manusia akan datang ke sini. Ya, makanya kita harus share ini. Saya sharekan nanti kalau mungkin di 3-5 bulan lagi saya ke sini, saya akan bawa tim kami choir, supaya nanti dari mulut ke mulut akan beritahukan. Supaya di sini kan banyak orang yang belum terjangkau ini. Tapi oleh gereja ini aku lihat, ya saya bilang sama anak-anak saya, diberkati loh usaha-usaha ini. Tadinya itu kosong melompong loh itu. Gak ada jual kue-kuean itu. Itu kue jangan sampai itu kue dari Sinbad dari Israel sana nanti bawa ke sini kan ya. Ada 2 kue kafe di atas bawah kan. Tadinya tangganya cuma tangga aja kita lihat nggak ada apa-apa kan ya. Sebelah sana sudah ada jual keker-kekeran tadi kan ya. Artinya apa? Gereja ini sudah menjadi berkat. Ya, gereja ini menjadi berkat. Kita nggak usah pikir jumlahnya jemaat dulu enggak. Sudah jadi berkat di sekeliling ya seperti embun di gunung
Coba saudara-saudara jalan di Israel, panasnya 46 derajat. Kalau kena air yang namanya ciprat-ciprat itu rasanya segar, ya. Sehingga pada bagian firman Tuhan yang terakhir ini dikatakan bahwa mereka berlari bercepat-cepat, ya, karena sudah meninggalkan kubur Yesus. Saudara-saudara percaya bahwa kuburan bukan tempat untuk selama-lamanya kita di situ. Akan ada kebangkitan. Jadi teman-teman gak usah takut meninggal, gak usah takut mati, karena mati itu adalah sebuah perjalanan baru. Yesus bangkit, resurrection of Christ itu mau mengatakan bahwa apa? Ada hidup yang kekal. Jadi kalau saya menguburkan beberapa anggota jemaat di awal tahun kemarin, begitu sudah dimasukkan ke liang lahat, kami pendeta akan tertunduk sebentar, ambil tanah, lalu kita katakan, kamu dari tanah kembali menjadi. Di saat itulah orang meninggal ini akan melewati Ben Hinnom, lembah kematian. Tanpa Yesus, jangan berharap sampai surga. Karena Ben Hinnom itu sudah pernah dilewati Yesus. Tempat kesengsaraan yang paling menakutkan, Yesus sudah melewatinya. Siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus pun akan memandu dia melewati Ben Hinnom sampai kepada kerajaan. Itu intinya kekristenan, ya. Jadi tidak berbicara tentang dogma yang jelimet, tapi keyakinan bahwa Yesus mampu memberikan keselamatan bagi saudara-saudara. Jadi yang tidak lagi ada orang yang ke gereja, tidak ada lagi orang yang orang Kristen hanya untuk doa saja, susahnya luar biasa. Natal kemarin, Pak, saya layani sebuah rumah sakit. Selesai ibadah sudah selesai, mau makan. Liturgi, MC itu secara spontan minta satu orang bapak, Pak, doa makan ya, Pak. Dari jarak 3-4 meter dia langsung angkat tangan. Gak biasa doa makan. Gak biasa doa di depan orang. Satu ibu yang diminta akhirnya doa, kami makan. Selesai makan, Pak, saya datangin bapak yang gak mau doa. Pak, kenapa gak mau doa makan tadi? Aduh Pak Pendeta, susah, saya gak terbiasa doa di hadapan orang banyak. Pak, doa makan itu doa yang paling mudah dan pasti dijawab Tuhan. Ya, doa yang paling mudah dan pasti dijawab. Begitu amin, makanannya sudah ada. Bahkan sebelum kita ibadah, seksi konsumsi sudah banyak orang Kristen gak beriman tentang apa yang mereka minta. Sebelum kita minta segala sesuatu sudah ada. Pak, ya, nanti kalau Bapak susah, doa makan Bapak akan berubah jadi doa syafaat. Ya. Kalau Bapak nanti sudah susah, terintimidasi dengan keadaan, doa tidur malam Bapak, aminnya besok pagi. Ya. Kenapa? Orang hanya mau cari Yesus ataupun Tuhan ketika mereka dalam keadaan terbelit, susah. Hari ini harusnya kita mengalami siksa kubur yang mungkin juga gak diceritakan di sekolah minggu. Kita akan mengalami banyak hal di dalam dunia orang mati. Tapi Yesus rela untuk melakukannya. Berapa hari di dalamnya? Kurang lebih 3 hari. Ya, dan maut dikalahkan. Hai maut di mana? Ya, hai maut di mana sengatmu? Ya, sengat maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Jadi pesan di Paskah ini, Yesus telah menyiapkan sorga. Melalui kehidupan, pemberitaan firman, penderitaan, kematian, bahkan sampai ke bangkitan. Tinggal satu lagi yang belum kita dapati, yaitu turunnya Yesus. Pas di akhir zaman, 5-7 tahun yang lalu, orang sibuk menerjemahkan ada bunyi deru, seperti tiupan yang tadi, ya, di atas langitnya Eropa. Lama. Orang bingung ini tiupan apa. NASA pun tidak bisa memprediksikan itu tiupan apa. Lalu orang memberikan semacam definisi, itulah bunyi tiupan sangkakala. Lalu saya khotbahkan di jemaat kami. Saya imani juga itu bunyi tiupan sangkakala. Tapi itu baru geladi bersih. Ya, baru geladi. Kalau sudah geladi, ya, itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Jadi ini warning buat semua saudara yang hadir. Ya, kalau rasa-rasanya, aduh Tuhan kayaknya iman saya masih agak goyah-goyah dikit, nah ini waktunya ke gereja. Waktunya baca firman. Waktunya nyanyi. Nyanyi itu membuat saudara-saudara sehat. Orang yang nyanyi itu jauh lebih sehat daripada orang yang cuma diem aja. Ya, karena di surga itu hanya nyanyi. Jadi nanti saya khawatir saudara-saudara masuk surga, begitu malaikat Jibril menjadi konduktor besar dan saudara-saudara gak bisa nyanyi, saya takut dideportasi lagi ke bumi. Karena belum bisa nyanyi. Nah sekarang nyanyi. Ya, nyanyi kan gak susah-susah amat. Ya, lagunya pun sama yang tadi kita lihat kan, sekolah minggu juga kan. Ya,
Tapi apapun pujiannya itu kan menyenangkan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai orang gereja nggak bisa nyanyi. Saya ini agak nekat kalau nyanyi di gereja. Ini hari ini karena suara saya kurang normal aja. Biasanya kalau saya normal di jemaat saya di gereja manapun saya turun dari mimbar saya nyanyi. Supaya jangan sampai kita ini bapak-bapak ya cuma taunya lagu-lagu rohana aja duniawi ya. Ingat dulu pacaran, lagu-lagu yang masih ingat ya. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Bagus lagunya, ya menyenangkan. Tapi Yesus juga mau kita juga nyanyi lagu-lagu. Ya, kalau saya lagu-lagu itu saya hafal. Di mobil saya itu ada 500 lagu, 450-nya lagu dunia, 50 lagu gereja. Kan iman sebesar sebiji sawi, enggak usah banyak-banyak. Yang penting beriman. Jangan terlalu gerejawi ngomong firman Tuhan tapi kelakuannya nyuri uang gereja. Ya kan? Gak usah banyak-banyak cerita. Ya, khotbah bagus-bagus, pelayanan bagus-bagus, berselingkuhan. Ya, menduakan istri. Maaf nih, ini khotbah ini live ya. Ya, saya pesankan pada jemaat Tuhan hati-hati, dosa perzinahan itu sangat dibenci Tuhan. Dan kenapa itu sangat marak? Karena perzinahan itu dilakukan di dasar atas kesenangan, kenikmatan. Jadi jangan menduakan istri. Ya, pada prinsipnya wanita-wanita itu ya kalau memang dimadu ya nggak apa-apa oleh laki-laki. Tapi laki-laki juga harus mau diracun. Karena ada madu dan racun. Jadi kalau nggak mau diracun para bapak jangan sampai jangan sampai main madu. Jadi statement saya ini agak keras tapi memang agak sedikit saya lembutkan tadi ya. Kalau memang perempuan itu mau dimadu, laki-lakinya juga mau jadi mau diracun kan? Gak ada kan? Gak ada. Ya jadi tolong hidupnya normal-normal aja lah di rumah ya. Sayang-sayang sama istri, belai-belai rambutnya berkat datang. Kerja keras gak membuat kamu kaya, berkat Tuhan yang membuat kamu kaya. Hai bapak-bapak, gak usah kerja terlalu keras, masuk angin lah, tulang belakang udah patah mau dikerokin gak kaya-kaya. Karena gak sejalan sama istri. Gak sayang sama istri. Coba bapak pagi-pagi, aduh mas ini bapak bersihkan rambutnya dari ketombe-ketombe kerang. Itu nanti berkat Tuhan dah. Kerjanya bapak ngomel aja. Ya, ngomel aja. Papa pulang kantor gak ada makan, gak ada minum. Siapin sendiri. Gak usah manja. Karena istri juga pekerjaannya sudah banyak. Oh, itu kalau saya kerja, istri saya enggak kerja karena pekerja rumah tangga aja. Hati-hati Pak, istri itu kerja rumah tangga lebih berat dari kerjaan bapak di kantor. Betul kan? Iya, istri itu membuat mujizat. Coba suami-suami yang berangkat kantor itu, taruh uang di ujung meja makan 300.000. Cukupkan seminggu ya Mak, coba itu. Kalau nggak bisa pintar-pintar buat mujizat, nggak selesai, nggak sampai seminggu. Oh ya Mak jangan lupa ya masaknya sop buntut ya. Coba 300.000 mintanya sop buntut. Ya, ini buntut apa? Ya, kalau buntut tikus ya bisa. Ya, hari ini yang saya mau katakan kok khotbah tentang kebangkitan sampai ke sana. Ya, bangkitlah semangat iman saudara-saudara. Jangan terlalu takut tentang masa depan. Saya mau khotbah sebenarnya panjang Pak Pendeta. Ya, banyak mental orang kita ini mental miskin. Anak-anak masih SMP, SMA. Kayaknya papa mama gak bisa kuliahkan kamu. Ini mental miskin. Gak bisa kuliahkan. Anak baru SMP, baru S. Kenapa gak yakinkan kuliah, sekolah yang baik. Beriman yang baik. Tuhan sediakan segala sesuatu. Jangan rubahlah. Ya, minimize iman itu. Ya, orang-orang Kristen itu jangan minimize kelakuannya, perbuatannya. Yang maksim, yang besar. Aduh papa kayaknya gak bisa kuliahkan kamu ya. Tamat SMA aja cukup lah. Ini mental orang miskin. Kayak dulu saya bilang sama mama saya gitu kan, waktu SD SMP, begitu somai lewat, bakso lewat, mah beli somai, beli bakso, uang dari Hong Kong. Nah itu. Dulu susah, sekarang miskin. Itu ibu saya khotbahkan ketika saya sudah tamat sekolah itu tahun 94. Bayangkan kami susah dari tahun 68 sampai 94 itu ya. Hari ini kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih loh restoration, kebangkitan ini. Membangkitkan semangat saya untuk melihat vision masa depan. Saya nggak takut loh, kapanpun meninggal, kapanpun mati. Jemaat Tuhan di Mount Hermon Church ini juga jangan sampai takut ya tentang kehidupan iman, tentang kehidupan persekutuan. Tuhan mampu menambahkan siapa saja di sini. Bahkan Tuhan bilang apa? Boleh perlu batu-batu ini aku hidupkan supaya menjadi hamba-hamba Tuhan.
hari ini Pak Pendeta dan semua gereja, anggota gereja di sini, terus lakukan ibadah ini. Karena yang penting di sini yang hadir cuma satu, Tuhan. Ya, ada waktunya nanti. Ya, dia buat Yerusalem ini menjadi ramai. Dia buat tempat ini menjadi tempat orang menerima banyak mujizat. Sehingga mari semua teman saudara di hari Paskah ini Tuhan berpesan kepada kita. Yesus nggak di kuburan lagi. Saudara-saudara pun tidak akan tinggal di kuburan. Kita akan sampai di kerajaan surga. Karena Yesus mengatakan melalui Paulus, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang warga kerajaan di surga. Jadi kalau kita sudah warga kerajaan surga, pasti akan pulang sampai ke kerajaan surga. Jadi di rumah praktekkan sayang-sayang sama istri. Coba bapak yang ada di sini, sayang sama istri, berkat Tuhan pasti datang. Pasti, gak usah. Kalau kita bertengkar sama istri, suami istri bertengkar, ibu mau jadi manajer manapun juga, kekurangan terus. Ibu punya penghasilan berapapun juta, pasti akan gak kekurangan uang mungkin, tapi kekurangan damai sejahtera. Tapi yang jelas kekurangan hal-hal sekuler. Kalau baik sama istri, sayang sama anak-anak, saya yakin berapapun kerjaan saudara-saudara hasilnya mungkin gak cukup. Jehovah Jireh, Allah mencukupkan. Di gunung ini, Hermon, segala sesuatu tersedia. Tuhan menyertai, memberkati kita. Dan terus jangan menjadi gamang dan khawatir tentang hidup saudara-saudara. Kalau keselamatan besar saja Tuhan berikan, masa roti, anggur, ikan gak Tuhan sediakan. Dia maha baik. Yang sakit dipulihkan, yang takut Tuhan memberikan kekuatan. Yang masih juga di dalam keadaan gentar dan khawatir, Allah pasti meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Waktu hidup berjalan cepat dan mungkin beberapa saat kami akan tiba di finish. Garis kematian. Tidak ada yang tahu. Hari ini kami ada di masa kami merayakan Paskah Kristus. Telah melewati lembah kekelaman. Maut telah dipatahkan. Ben Hinnom, lembah menakutkan kematian, telah dikalahkan Yesus. Sehingga semua kami sadar diri, mawas diri, persiapkan diri tentang hari besar kedatangan Yesus di akhir zaman. Kalau ini sudah terjadi, maka tentang kedatangannya pasti terjadi. Dan kami mau urapan Tuhan atas semua anakmu. Mount Hermon ini adalah bukit ataupun gunung Tuhan. Hambamu percaya ada waktu terbaik. Engkau menghadirkan lebih banyak lagi orang untuk sama-sama dengan kami menikmati indahnya persekutuan dan nikmatnya hidup dalam saling mengasihi. Terima kasih kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biar berlangsungnya ibadah ini ada di dalam kemurahan Tuhan. Kami serahkan semua pelayan Tuhan, anggota jemaatmu, Pak Pendeta, Hari, di dalam tangan pengasihanmu bersama ibu dan keluarga besar. Engkau ada dan terus menaruhkan tanganmu di atas kehidupan rumah tangga ini. Karena kami percaya, keluarga hamba Tuhan ini terberkati secara indah dan luar biasa. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga hambamu ini. Dan semua kami mendapatkan urapan yang sama, berkualitas dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.